Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang kemagnetan, yaitu membahas tentang induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik dan apa manfaat induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Nanti saya akan membahasnya melalui tayangan-tayangan sebagai berikut. Nanti silakan kalian simak dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa memahami konsep tentang induksi elektromagnetik bersama saya, Uswatun Hasanah. Sebelumnya, masihkah kalian punya sepeda seperti ini? Bagaimanakah lampu pada sepeda bisa menyala? Kenapa harus dihubungkan dengan dinamo? Silahkan kalian jelaskan bagaimanakah prinsip kerja dari dinamo sehingga bisa menyalakan lampu. Untuk bisa menjelaskan, kalian bisa memahami penjelasan saya sebagai berikut. Sebelumnya dulu ada seorang ahli fisika yang namanya Faraday melakukan suatu percobaan. Dia berpikir kalau arus listrik bisa menimbulkan medan magnet seperti yang dikemukakan oleh Ørsted, maka harusnya medan magnet bisa menimbulkan arus listrik. Akhirnya Faraday melakukan suatu percobaan yang mana percobaannya bisa dilakukan sebagai berikut. Perhatikan, ada magnet batang. Kemudian magnet batang ini nanti akan dimasukkan ke dalam kumparan. Amati jarum pada galvanometer. Ketika dimasukkan, ternyata jarum galvanometer menyimpang kanan. Kemudian amati lagi, pada saat magnet batang nanti dikeluarkan, bagaimanakah jarum pada galvanometer? Ternyata ketika dikeluarkan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Nah, penyimpangan jarum pada galvanometer ini menunjukkan adanya arus listrik yang ditimbulkan karena gerakan magnet. Nih, digerakkan dengan cepat. Ternyata jarum pada galvanometer juga mengalami gerakan yang cepat. Kemudian amati lagi, magnetnya kutubnya diubah. Bagaimanakah gerakan jarum pada galvanometer? Silahkan diamati. Magnetnya diubah arahnya, kutubnya juga berubah, kemudian dimasukkan. Ternyata gerakan jarum galvanometer juga mengalami perubahan, yaitu berubah dari arah kiri. Oleh Faraday disimpulkan bahwa pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini oleh Faraday disebut arus induksi. Kemudian arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini oleh Faraday disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jadi GGL induksi hanya terjadi pada waktu jumlah garis-garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan berubah. Arus listrik yang ditimbulkan disebut dengan arus induksi, dan tegangan listrik yang ditimbulkan oleh gerakan magnet itu disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Perhatikan, ada kumparan dihubungkan dengan baterai. Ketika kumparan dihubungkan dengan baterai atau sumber arus, maka kumparan akan berubah menjadi magnet atau elektromagnet.
Setiap benda yang sudah berubah menjadi magnet, maka dia memiliki medan magnet. Ini kumparan dihubungkan dengan baterai, maka kumparan berubah menjadi magnet. Magnet memiliki medan magnet. Perubahan medan magnet akan menggerakkan jarum galvanometer. Ketika diputus, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Jadi GGL induksi timbul hanya pada waktu dihidupkan dan dimatikan. Karena pada saat dihidupkan dan dimatikan akan menyebabkan terjadinya perubahan garis gaya magnet. Ini ada lagi kumparan yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Maka kumparan tersebut juga berubah menjadi magnet. Ingat prinsip elektromagnet. Pada saat kumparan dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka di sini akan terjadi perubahan garis gaya karena kutub negatif positif sumber arusnya itu menghalangi perubahan secara terus-menerus, sehingga akan terjadi perubahan garis gaya magnet. Perubahan garis gaya magnet akan menggerakkan jarum galvanometer yang menunjukkan adanya arus pada kumparan tersebut. Jadi besarnya GGL induksi tergantung pada jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, GGL induksi semakin besar. Semakin kecil jumlah lilitan, GGL induksi juga akan kecil. Yang kedua, kekuatan magnet. Semakin kuat magnetnya, maka GGL-nya juga semakin besar. Yang ketiga, kecepatan gerak magnet. Semakin gerak kecepatannya semakin besar, maka GGL induksinya juga semakin besar. Prinsip dari percobaan Faraday digunakan pada alat transformator atau trafo, yaitu ada inti besi, ada kumparan atau lilitan primer, dan ada lilitan sekunder. Lilitan primer dihubungkan selalu dengan sumber arus AC atau arus bolak-balik. Pada transformator itu ada dua bagian, ada input dan output. Output itu dihubungkan dengan alat-alat listrik, input dihubungkan dengan sumber arus. Jumlah lilitan dilambangkan dengan N, pada primer berarti NP, pada kumparan sekunder dilambangkan dengan NS. Kemudian tegangan disimbolkan dengan V. VP adalah tegangan pada kumparan primer, PS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Kemudian arus atau kuat arus dilambangkan dengan I. IP adalah arus primer, IS adalah arus sekunder. Dan yang terakhir adalah daya. Daya dilambangkan dengan P. PP adalah daya pada kumparan primer, PS adalah kumparan sekunder atau daya pada kumparan sekunder. Bagaimanakah prinsip kerja trafo? Kumparan primer pada trafo selalu dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik ini menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Oleh inti besi, perubahan pada kumparan primer, perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Perubahan medan magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi. Nah, prinsip kerja transformator ini juga digunakan pada dinamo sepeda. Bagaimanakah cara kerja dinamo sepeda? Dinamo sepeda selalu dihubungkan dengan roda atau ban sepeda.
Pada saat roda bergerak, maka kepala dinamo juga ikut bergerak. Pada saat kepala dinamo bergerak, maka dia akan memutar menggerakkan magnet yang ada di dalam dinamo. Gerakan magnet akan menyebabkan perubahan jumlah garis gaya magnet atau medan magnet. Yang mana perubahan medan ini atau perubahan medan magnet ini menimbulkan GGL induksi. GGL induksi bisa atau dapat menghasilkan arus induksi sehingga lampu sepeda dapat menyala. Yang mana semakin cepat gerakan sepeda, maka lampu pada sepeda semakin terang karena GGL induksi semakin besar sehingga arusnya juga besar. Semakin lambat sepedanya, maka lampu pada sepeda juga akan semakin redup karena GGL induksinya semakin lemah. Transformator atau trafo itu ada dua jenis, yaitu step down dan step up. Sebelumnya ada beberapa persamaan pada trafo, yang mana NP berbanding NS sama dengan VP berbanding PS. Jadi jumlah lilitan pada primer berbanding dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder sama dengan tegangan pada kumparan primer berbanding dengan tegangan pada kumparan sekunder. Yang mana daya pada kumparan primer sama dengan daya pada kumparan sekunder. Dayanya sama. Kemudian pada trafo juga berlaku tegangan pada kumparan primer berbanding dengan tegangan pada kumparan sekunder sama dengan arus pada kumparan sekunder berbanding dengan arus pada kumparan primer. Arus input yang digunakan pada trafo harus AC atau bolak-balik supaya negatif dan positifnya berubah secara otomatis yang akan mempengaruhi perubahan medan magnet secara otomatis. Jadi sumber arusnya harus bersifat AC bukan DC atau searah. Transformator tadi ada dua, ada step up dan step down. Step up berfungsi menaikkan tegangan, step down berfungsi menurunkan tegangan. Ciri dari step up, tegangan pada kumparan sekunder lebih besar dari tegangan pada kumparan primer atau VS lebih besar daripada VP. Sedangkan pada trafo jenis step down, tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekundernya, VP lebih besar dari VS. Ciri yang kedua, step up, jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih besar dari jumlah lilitan pada kumparan primer. NS lebih besar dari NP. Sedangkan step down, jumlah lilitan pada kumparan primer lebih besar dari jumlah lilitan pada kumparan sekunder. NP lebih besar daripada NS. Ciri yang ketiga, trafo jenis step up, arus pada kumparan primer lebih besar dari arus pada kumparan sekunder. IP lebih besar dari IS. Sedangkan pada step down, arus pada kumparan sekunder lebih besar dari arus pada kumparan primer. IS lebih besar daripada IP. Kita gunakan penyelesaian tadi atau rumus tadi untuk menyelesaikan soal berikut. Ada trafo dengan jumlah lilitan pada kumparan primer 250 lilitan dihubungkan dengan sumber arus 220 volt, jumlah lilitan pada kumparan sekunder 125 dihubungkan dengan output yang memiliki arus sebesar 10 ampere. Kalian perhatikan di sini, kumparan primernya memiliki 250 lilitan, kumparan sekundernya 125 lilitan. Berarti trafonya jenisnya adalah step down. Jumlah
lilitan sekundernya menjadi lebih kecil. Hitunglah tegangan outputnya, kuat arus inputnya, dan yang ketiga daya transformator atau daya trafonya berapa. Kita gunakan persamaan yang ada pada trafo, yaitu VP berbanding PS sama dengan NP berbanding NS. V itu adalah tegangan, N itu adalah jumlah lilitan. Tegangan inputnya atau primernya 220, tegangan sekunder yang ditanyakan, jumlah lilitan primernya 250, jumlah lilitan sekundernya 125. Dengan perkalian silang yaitu 250 kali PS sama dengan 220 kali 125. Sehingga PS-nya atau tegangan sekundernya sama dengan 220 kali 125 dibagi 250, sehingga hasilnya sama dengan 110 volt. Jadi tegangan sekundernya atau outputnya sama dengan 110 volt. Kemudian pada trafo juga berlaku persamaan VP berbanding PS sama dengan IS berbanding IP. V adalah tegangan, I adalah arus. Tegangan primernya 220, tegangan sekundernya 110, outputnya arusnya 10 volt, 10 ampere, arus pada primernya yang ditanyakan. Dengan perkalian silang 220 kali arus primer sama dengan 110 kali 10, sehingga IP sama dengan 110 kali 10 dibagi dengan 220, sehingga arus pada primernya sama dengan 5 ampere. Kemudian berapakah dayanya? Daya dilambangkan dengan P, yang dirumuskan P sama dengan V kali I. P adalah daya, V adalah tegangan, I adalah kuat arus. P sama dengan VP kali IP. VP-nya 220, arusnya 5, sehingga dayanya sama dengan 1100 watt. Daya pada sekundernya sama dengan PS-nya 110, arusnya 10, sehingga daya pada sekundernya sama dengan 1100 watt. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa daya primer sama dengan daya sekunder. Silahkan amati soal berikut, yaitu ada trafo dengan jumlah lilitan primer 300, lilitan sekundernya 60, dihubungkan dengan sumber arus 5 ampere sehingga menghasilkan output yang memiliki hambatan sebesar 20 ohm. Hitunglah kuat arus sekundernya, tegangan primer dan sekundernya, dan yang ketiga adalah daya transformator. Silahkan kalian selesaikan soal ini dengan menggunakan persamaan yang ada pada trafo. Untuk membantu kalian menyelesaikan soal ini, silahkan kalian juga bisa membaca buku paket IPA kelas 9 kurikulum 13 dan juga bisa menambah literasi kalian dengan membaca dan membuka internet tentang konsep induksi elektromagnetik. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.